Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola momentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menyambut bulan Februari dan tahun 2025. Sebahagia kita menyaksikan tren positif Barcelona, dan sebahagia gua yang sudah mengudarakan, merchandise yang udah pada sampai. Yang belum, mohon bersabar karena mungkin jaraknya juga jauh. Yang ada Malaysia, ada Medan, ada Kalimantan, ada NTT, ada Sulawesi, udah jauh-jauh semua. Mudah-mudahan barang sampai dan kalian suka. Oke, hari ini tepatnya gua akan membahas info seputar sepak bola pastinya, yaitu nih menu-menunya nih. Yang pertama, ulang tahun Cristiano Ronaldo dan interview Cristiano Ronaldo yang terbaru, yang mengatakan bahwa sayalah orang yang paling hebat di sepak bola. Nanti akan gue bahas itu ya. Yang kedua, ada Nico Gonzalez, pemain La Masia Barcelona yang hijrah di loan ke Valencia, lalu ke Porto, akhirnya sekarang mendarat di Manchester City, yang berharap Pep Guardiola berharap beliau bisa menggantikan Rodri. Seperti apa kiprah Nico Gonzalez? Pasti nanti dalam satu rangkuman gue bahas antara Nico Gonzalez, Manchester City, dan sistem Pep Guardiola. Yang selanjutnya adalah dari Barcelona yang Copa del Rey tentunya ya, yang akan berlangsung. Ada ya hari Kamis, ada yang main, ada Madrid Leganes, terus ada pertandingan selanjutnya, dan ada juga Barcelona yang akan berhadapan dengan Valencia itu pada Jumat ya, jam 3-an. Itu disiarin tuh di TV lokal. Oke. Sebelumnya absen dulu teman-teman. Ya, dari manapun Anda berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit, yang angkat penyakitnya, yang temannya masih nyangkut utang, dibayar utangnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan. Semoga semua dalam keadaan sehat. Oke, langsung saja. Interview Cristiano Ronaldo di hari ulang tahun Cristiano Ronaldo yang ke-40. Apa saja yang dibicarakan dan dilontarkan oleh Cristiano Ronaldo akan gua bahas. Oke, jadi Ronaldo kan emang lagi seneng banget gitu ya ke podcast. Emang dia orangnya seneng ngomong gitu, dan ya sesuka hati dia, menurut perspektif dia, apa yang ada di kepala dia dikeluarkan gitu. Jadi menjadi konsumsi publik, dan banyak juga statement-statement yang menuai kontroversi ya, yang menyebabkan juga terpecahnya lagi umat manusia, terbelahnya lagi umat manusia. Tapi di sini gue mau meluruskan agar apa? Agar di Indonesia ini ya tidak terpecah belah lagi. Ya, tidak terpecah belah antara siapa GOAT sebenarnya, siapa pemain terbaik sebenarnya. Makanya lu dengerin aja dulu. Jadi, dalam interview Cristiano Ronaldo ini di Chiringuito, Ronaldo mengatakan bahwa saya pikir saya adalah pesepak bola paling lengkap yang pernah ada. Mengatakan Cristiano Ronaldo tidak lengkap adalah sebuah kebohongan. Orang-orang mungkin menyukai Messi, Maradona, atau Pele, dan saya menghormatinya. Tetapi saya adalah yang paling lengkap. Oke, lanjut. Nanti akan gue bedah. Ronaldo juga mengatakan, saya adalah pemain terbaik dalam sejarah sepak bola. Saya belum pernah melihat orang yang lebih baik daripada saya dalam sejarah sepak bola. Dan saya mengatakan dengan tulus. Saya mengatakan ini dengan tulus. Saya jago menyundul bola, saya jago menendang, saya bisa tendangan bebas, dan saya sangat cepat dan kuat. Bahkan saya juga banyak melompat. Itu statement yang dikeluarkan oleh Cristiano Ronaldo. Ya. Dia bilang bahwa dia pertama adalah pemain bola yang paling lengkap yang pernah ada. Ya, terus membandingkan dia dengan Pele, membandingkan dia dengan Maradona, membandingkan dia dengan Messi, tapi lengkap. Lengkap secara apa? Karena faktanya kalau adu lengkap, guys, daripada gua memecah belah bangsa, ini mending diiyain aja, guys. Bener, ini mending diiyain.
Jangan sampai kita bilang bahwa Cristiano Ronaldo ini emang gak ada temennya yang bilangin gitu, yang nge-compare, nih lo sama Maradona begini, nih lo sama Pele begini, nih lo sama Messi begini. Jangan sampai itu keluar dari komen-komen kita, ya. Kita iyain aja. Jangan sampai kita bilang itu Messi udah ada Piala Dunia. Dari segi aspek apapun, lu gak ada menang-menangnya. Piala Dunia dapat Man of the Match di Piala Dunia banyak, Golden Boot banyak, Piala Dunia Piala Dunia U20 menang, Olimpiade menang, Golden Boy dapat. Jangan bilang kayak gitu. Iyain aja. Ya. Iyain aja. Karena dari ini faktanya adalah ya, faktanya nih. Kita sekarang pakai fakta aja. Faktanya orang yang paling banyak meraih trofi di tim dulu ya, di tim, nasional tim maupun di tim yang dibela. Ada Messi nomor 1, 46 piala major. Di bawahnya ada Dani Alves nomor 2, 43 piala major. Di bawahnya lagi ada Maxwell nomor 3, 37. Ada Iniesta 37. Iniesta berarti kelima. Keempat, kelimanya ada Ryan Giggs 36 piala major. Ada Sergio Busquets 36 piala major. Ada Angel Di Maria 36 piala major. Ada Kenny Dalglish 35 piala major. Ada Gerard Pique 35 piala major. Ada Cristiano Ronaldo 35 piala major. Di bawahnya nggak kenal gue siapa, tapi di bawahnya lagi ada Xavi Hernandez 33 piala. Ada Thomas Muller dan Karim Benzema sebanyak 33 piala. Ya, jadi paling atasnya Messi, tapi jangan dikasih tahu. Jangan dikasih tahu ya, kita cukup mengiyakan aja. Kita juga nggak boleh bilang nih Cristiano Ronaldo post power syndrome. Itu kan mengungkit-ungkit kebisaan dia, haus validasi, apalagi ngomong kayak gitu, jangan. Jangan, kita iyain aja karena di hari ulang tahunnya. Karena kita harus memberikan hari yang spesial juga buat Cristiano Ronaldo ya. Dia kan bikin seru sepak bola. Lalu juga di tahun ini Ronaldo tuh udah beberapa kali interview. Statement yang bold itu adalah system against me ya. Saya melawan sistem gitu. Yes, I am the God. Saudi League lebih dari Eropa. Wow. Iyain aja. I have 930 goals. Ya dia mau cetak 1000 gol, ya nggak apa-apa. Terus dia bahas Messi. Vini was Robert, Vini dirampok. Rest for Al Hilal of Argentina. Wah, udah. Saudi lebih dari MLS. Dubai door is credible. Iyain aja. ISO speed. Wah, apa nih? Euro lebih dari World Club. Wah. Jadi itu guys. Selanjutnya, di kalimat yang kedua, saya adalah pemain yang paling lengkap yang pernah ada. Untuk mengatakan Cristiano Ronaldo tidak lengkap adalah sebuah kebohongan. Iya bener, gua dari awal gua bikin YouTube itu bohong. Itu bohong semua ya. Anda mungkin bisa lebih memilih Pele dan Maradona. Saya mengerti dan menghormati itu. Ya emang iya. Tapi gue pilih Cristiano Ronaldo. Ya gue gak milih Messi, gue gak milih Pele. Ya dia cuma bisa menang Piala Dunia. Dia bisa jadi icon. Lalu Ronaldo bilang, jika saya mencetak 1000 gol ya, jika saya bisa mencapainya, itu akan sangat bagus. Saya tidak terobsesi dengan hal itu. Ini menjadi sedikit menjengkelkan untuk dibicarakan. Itu yang diutarakan oleh Cristiano Ronaldo. Jadi dari semua statement Cristiano Ronaldo, kalau menurut gua, kita iyain aja ya. Kita jangan sampai keluar dari mulut kita bilang bahwa Ronaldo haus validasi, Ronaldo ngaku-ngaku God, Ronaldo trofinya lebih banyak daripada pesaingnya gitu. Enggak, Ronaldo yang dia God-nya, teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomong gitu, itu namanya memecah belah bangsa ya. Oke? Jangan kayak gitu. Berbanding terbalik dengan Lionel Messi ketika dia diinterview pas preskon setelah mendapatkan Ballon d'Or ke-8. Messi, apakah kamu berpikir kamu adalah pemain terbaik? Messi bilang, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Saya juga tidak tahu kalau ada orang yang memikirkan seperti itu. Yang saya tahu hanyalah saya ingin bermain bola. Dari kecil saya sudah
main bola dari kecil, cita-cita saya menjadi pemain bola profesional sehingga sampailah jadi saya yang sekarang. Ya, jadi saya adalah Messi, terserah orang mau ngomong apa gitu. Jadi segitu rendahnya Lionel Messi. Ya. Gitu. Jadi interview Cristiano Ronaldo sudah tayang, kalian bisa nonton YouTube-nya tuh di namanya tadi. Kalian lihat aja statement-statementnya karena kan keren-keren semua statementnya. Dan kalau menurut gue pribadi secara jujur, ya jujur nih gue ya, jujur sejujurnya, buat gue Ronaldo itu atlet terbaik karena pemain bola terbaik. Masih ada Lionel Messi, masih ada Pele, masih ada Maradona, masih ada Johan Cruyff ya. Jadi untuk Cristiano Ronaldo buat gua, sejujur-jujurnya gue mengatakan beliau adalah atlet terbaik. Ya, karena apa? Di usianya yang udah 40, main masih kuat, fisik masih mumpuni. Ya, cuma kalau main sepak bola terbaik, sorry to say. Itu Cristiano Ronaldo. Silakan kalau ada yang mau membantah, karena gue nggak mau ngebantah sedikit pun tentang Cristiano Ronaldo. Ya, udah itu yang dikatakan benar sebenar-benarnya teman-teman. Oke, lanjut next kita ke Nico Gonzalez yang merapat ke Manchester City dengan nilai transfer 60 jutaan. Dia menggunakan nomor punggung 16. Yang seperti kita tahu bahwa Nico Gonzalez ini adalah didikan La Masia. Dia diorbitkan dari La Masia ke Barcelona, main di tim senior. Nanti gua akan paparkan lagi. Setelah itu dia di loan di Valencia, bermain di Valencia, pindah ke Porto. Ke Porto akhirnya dipinang oleh Pep Guardiola untuk memperkuat Manchester City ya, yang kabarnya adalah menggantikan Rodri. Gimana sih? Mungkin ada fans City di sini. Gimana sih, Bang, menurut lu seorang Nico Gonzalez ini permainannya seperti apa gitu. Nah, gue akan jawab di secara rinci ya. Nico Gonzalez, intermezzo dulu. Ini adalah orang yang komen di postingan gue ketika gue main ke Valencia dan foto di locker roomnya. Jadi komen sama dia tuh, ditepuk tanganin atau api, apa gue lupa ya. Nah, kita berangkat dari awal dia berkarir di La Masia. Yang namanya pemain La Masia kalau udah naik ke Barcelona, rata-rata itu pemain yang bagus. Tapi pemain bagus aja kadang gak cukup untuk bermain di level senior, apalagi di Barcelona. Dia juga butuh perangkat kiri kanannya nih, temen-temennya yang bisa mengoptimalkan kemampuan dia. Dia butuh pelatih yang sesuai sama gaya permainannya. Dan yang paling penting, dia butuh keberuntungan. Ya, kalau dari salah satu gak ada nih, itu bisa terlihat tidak terlalu bagus. Nico Gonzalez ketika naik, gue bisa mengatakan dia bukan pemain jelek, tapi dia kurang beruntung. Kenapa? Karena saat itu Barcelona lagi gelap. Ya, dia di orbit, dia naik ke atas. Di saat itu pemain-pemainnya adalah Riqui Puig, Denis Suarez, Arthur Melo, ya, Pjanic yang paling senior. Saat itu ada siapa lagi? Andre Gomez, Ilai Moriba. Nah, jadi mau gimana nih? Dia mau riba apa mau cash saja langsung? Kalau KPR ada ribanya. Nah, sistem di tengah itu Sergio Busquets masih ada sebenarnya. Ya, cuma posisi dia kan sama Sergio Busquets. Dia dinaikin ke Barcelona untuk menggantikan posisi atau menambal posisi yang akan ditinggalkan oleh Sergio Busquets. Menurut gua sangat sulit. Di era tahun 2013 ke atas ya, orang yang bermain single pivot itu dikit banget. Siapa coba? Gua di otak gue cuma ada 3 nama. Sergio Busquets, Casemiro di Real Madrid, sama Rodri. Ya, untuk tim yang bermain attack atau ball position, sudah pasti harus memiliki tipe pemain yang seperti Sergio Busquets atau Rodri. Karena dia bisa tenang, nggak panik ketika di press, dan dia bisa scanning untuk melakukan atau membuat keputusan untuk passing ke arah yang mana. Itu ada di Rodri dan si Sergio Busquets, bermain attacking football. Tapi untuk bermain defense, untuk bermain counter attack,
Yang lebih deep lagi, Casemiro lah orangnya. Casemiro mungkin dia nggak memiliki passing seperti Rodri atau Sergio Busquets. Dia nggak memiliki ketenangan seperti Sergio Busquets. Tapi ketika tim lawan sedang melakukan penyerangan atau ball position, dia adalah orang yang kuat untuk merebut bola. Dia menjadi breaker, dia pemutus serangan, interceptnya bagus, dan dia langsung menyerahkan bola kepada pemain di depan, entah Modric atau Kroos. Itu doang di tahun ini. Sekarang formasi udah berkembang, 4-2-3-1, 4-2-3-1, 4-4-2. Siapa coba sebut yang bisa single pivot siapa? Ya, Kovacic nggak kuat dia sebenarnya. Nah, Frenkie de Jong dicoba nggak kuat, Gundo dicoba di Barcelona sendiri nggak kuat. Akhirnya berubah Hansi Flick mengubah menjadi 4-2-3-1. Sekarang hampir rata-rata 4-2-3-1. Pun pakemnya dalam 4-3-3, tapi tetap aja ketika menerapkan strategi lapangan 4-2-3-1. Karena belum ada lagi seperti 3 orang, Sergio Busquets, Rodri, dan Casemiro. Lanjut ke Nico Gonzalez. Ketika ke Barcelona, gelap bro, gelap. Ya, lu mau lihat kiri kanan, Ricky Puig, Andre Gomez, lu mau passing ke siapa? Ya, lu mau depanan lagi ada Ilek, Moriba, nggak bisa. Pjanic, ya udah tua, Pjanic. Ya, Arthur Melo muter-muter. Ya, Denis Suarez bingung. Andre Gomez apalagi saat di Barcelona. Jadi nggak padu. Perangkatnya kurang bagus, pelatihnya nggak sesuai dengan gaya permainan Nico Williams. Alhasil apa? Dia pindah di loan ke Valencia. Di Valencia biasa aja. Di Barcelona dia hanya memainkan 37 match dan dia bukan clutch player, dia bukan pemain yang bisa ngegendong tim. Justru malah sering terlihat blunder. Karena yang tadi gue bilang, sistemnya nggak sesuai, pelatih nggak sesuai gaya, dan perangkatnya kurang bagus. 37 match dia pindah ke Valencia. Di Valencia pun biasa aja. Valencia saat itu Gattuso yang megang. Wah, itu hampir ke degradasi Valencia. Akhirnya dipindah ke Porto. Di Porto, sorry, gue nggak nonton Liga Portugal. Ya, mungkin statistik bagus karena si Pep Guardiola sampai naksir. Ya, jadi gue nggak ngeliat di situ. Mungkin bagus perkembangannya. Dan ketika di Barcelona, pas Xavi datang, itu kan loan-nya tuh lanjut. Kenapa loan-nya lanjut? Karena dipikir bisa menggantikan Sergio Busquets. Xavi lebih memilih Oriol Romeu dari Girona nih, La Masia juga. Gue juga nggak tahu kenapa Oriol Romeu dipilih sama Xavi. Jadi kesempatan untuk main di Barcelona lagi enggak, akhirnya di Porto. Ya udah, tapi dia punya rezeki. Nico Gonzalez akhirnya merapat ke Manchester City. Ya, karena Barcelona masih berhak, ada kontrak pemain Barcelona itu mendapatkan berapa persen ya? Jadi dari 60 juta, Barcelona ini mendapatkan 24 juta euro. Ya, keuntungan. Terima kasih Nico Gonzalez. Nih, gimana bang? Tapi dia di City. Nah, yang tadi gue bilang, pemain kalau lagi masuk tergantung nih. Lihat perangkat sekitarnya siapa, lihat gaya bermain gimana, lihat pelatihnya siapa. Pep Guardiola sama orang kayak Nico seneng. Perangkatnya gimana? Kalau Gundo masih kuat napasnya, KDB kan udah turun. Kalau Omar masih kuat napasnya naik turun, bisa mendampingi si Nico Gonzalez di tengah, itu masih worth it sih. 60 juta ya. Ya, mudah-mudahan worth it. Tapi kalau misalkan di tengah Manchester City juga turun, ya gua mau bilang bahwa kondisi yang sekarang Pep Guardiola yang udah mulai goyang, kehidupan pribadinya goyang, taktik di lapangan goyang, nggak bisa menang dalam beberapa match terakhir. Lawan Arsenal kemarin habis dibantai, dia mau ngerombak skuad lini per lini. Kalau Nico Williams datang di saat sekarang, dia akan tenggelam bersama Pep Guardiola. Dia diajak tenggelam bersama Pep Guardiola. Seperti yang katakan, Pep Guardiola ini secara track record, dia harus pergi sebelum kapalnya ini pecah dan tenggelam. Ya, nah City mau kayak gini nih, di Barcelona sebelum pecah dan tenggelam, mending dia pergi ke Munchen, Robben Ribery, Mandzukic sama Lewandowski di situ lagi prime. Dia pindah ke situ, terus pindah ke City, duit lagi banyak. Nah, jadi sebelum kapal pecah ditinggalin. Nah, gue pikir nih kemarin Pep nih udah mau pindah nih, tapi dia mau ngerombak. Kita lihat apakah bisa struggle dengan Nico Gonzalez dan squad City yang sekarang dengan privilege yang agak terbatas.
apakah Pep bisa berkembang atau justru tenggelam bersama. Oke, kalau gue gitu. Dan lanjutnya adalah Copa del Rey teman-teman, Valencia. Ya, Leganes lawan Real Madrid. Leganes juga bisa parkir, hati-hati Madrid. Dan Madrid kemarin baru kalah lawan Espanyol karena kena parkir, karena kurang sabar. Gue bilang kalau lawan Madrid itu sabar. La Liga sistem, La Liga teori. Semakin kita pengen mengincar kemenangan, semakin susah untuk mendapatkan kemenangan. Jadi kalau siapa yang sabar Madrid Leganes, dia yang akan menang lagi. Barcelona Valencia ya lagi di tren yang bagus, tren yang positif. Lamine Yamal yang makin berkembang, tinggi badannya mau 180 ya dia. Semakin gacor. Kemarin episode spesial Lamine Yamal udah gua bahas. Ya harusnya bisa lawan Valencia ya. Valencia di Liga lagi kurang bagus. Ada di berapa ya? Dia beda 1 dari zona itu ke 17 sampai ke 18 gitu. Valencia dia harus keluar dari zona degradasi, tapi harusnya dia bisa mati-matian di Copa del Rey. Ini yang bahaya juga, tapi ngelihat dari tren Barcelona yang sekarang itu lagi oke lah ya, kita masih mau lihat Chesney. Oke, gitu aja, sampai ketemu di match berikutnya ya. Selamat ulang tahun Cristiano Ronaldo, atlet terbaik di sepak bola. Dan kita lihat keseruan-keseruan lainnya. Atau kalian komen siapa yang gak sabar pengen nonton timnas di era Kluivert, pengen nonton timnas di era Belanda ya, legend-legend Belanda. Ini siapa yang udah nggak sabar, silakan di komen nggak sabar pengen nonton timnas di era Kluivert dan jajaran. Oke, gitu aja, sampai ketemu lagi. Vamos.